Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Sehat walafiat toh? Siang ini ikut aku jalan-jalan ke Temanggung yuk. Waduh. Di sini aku mau mengolah murbei, si beri hutan yang seger banget. Aku juga mau ikut kirap sedekah bumi. Di sini aku akan belajar kuda kepang dengan tema Aryo Penangsang loh. Oh iya, ada juga olahan dari bonggol pepaya yang enak banget. Selengkapnya hanya di Jejakna Negeri. Sedulur, Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki iklim cukup dingin. Dikenal sebagai kota tembakau, tanah kelahiranku ini memiliki banyak kearifan lokal yang beragam dan layak dipertahankan. Terutama hasil alamnya, karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku lagi main ke Jetis Selopampang, Kabupaten Temanggung. Di kebun yang ada di sekitar Wonowisata Walitis ini, aku mau cari tumbuhan yang buahnya enak banget. Nah, ini nih, namanya murbei. Hati-hati ya, Mas. Oh. Nah, sekarang aku lagi nyari murbei. Murbei itu sejenis beri-berian yang biasa tumbuh di alam liar. Nanti bakal aku olah dari masakan yang enak banget. Cobain dulu ya rasanya ya. Murbei atau mulberry adalah salah satu jenis beri yang bisa ditanam dengan mudah. Selain bisa tumbuh di ladang atau sawah seperti ini, bisa juga ditanam di sekitar pekarangan rumah. Oh iya, tanaman yang buahnya memiliki cita rasa manis asam ini, daunnya sering digunakan sebagai makanan ulat sutra loh. Wah, kebetulan lagi banyak yang mateng iki. Ini sih jelas aku cicipi dulu, mumpung masih banyak di pohonnya. Kalau sampai di bawah, nanti diminta Mbak Uya semua. Murbei memiliki beberapa varian warna, mulai dari putih, merah, hingga kehitaman. Makin tua warnanya, makin matang dan makin manis rasanya loh. Bisa aku tamat dulu ya. Aduh. Waduh. Iya kan, Mas? Sopo? Wis ora apa-apa. Wah, ngageti wae lho. Apa-apa wis. Tak Apa-apa? meneh sing ngono. Yuk. Aja dugi kelape ya, Mas. Tuh. Nih, Mas, ini tak tambah nih. Waduh, harus hati-hati yo kalau manjat pohon murbei. Soalnya termasuk jenis kayu yang getas alias mudah patah. Loh, piye toh Mbak? Mau nolongin aku malah jatuh juga. Ya wes, yuk kita bawa murbeinya. Udah ditunggu sama Ibu Sri kayak Selain dimakan langsung, beri hutan yang satu ini bisa diolah jadi banyak hal. Salah satunya adalah yang akan kita masak sekarang. Nah, jadi murbei yang kita cari itu bakal kita masak pakai ikan nila. Ayo, udah ada yang kebayang kira-kira mau jadi apa? Hehehe, sabar. Aku harus sesete dulu ikan nilanya, biar saat dimasak, bumbunya bisa lebih meresap. Jadi rasanya jauh lebih gurih. Oh iya, yang jadi musuh kalau mengolah ikan biasanya adalah rasa dan aroma amisnya toh. Nih, untuk mengatasinya, cukup kasih dengan perasan jeruk dan garam seperti ini. Dijamin, amisnya hilang. Hehehe. Selain ikan yang sedang aku urus, ada juga banyak bahan dan bumbu yang sedang disiapkan juga. Nah, Mbak Ulia lagi misahin murbei yang matang dan setengah matang. Karena peruntukannya beda yo. Selain itu, ada juga wortel, bawang bombay, cabai khas Wonosobo, cabai gendot, nanas, dan daun bawang. Banyak banget toh bahan-bahan lainnya. Nah, soalnya, semua bahan-bahan ini akan kita masak jadi ikan nila saus asam.
yang menggunakan murbei setengah matang sebagai bumbu asamnya. Oh, Ya, sekarang goreng lagi kami. Ini nggih, Bu, nggih. Ya, siap. Ini, Bu. Ikannya sudah siap iki. Aku tak goreng dulu yo ikannya. Nah, jadi ada tips nih, sebelum kita goreng ikan, sebaiknya kita campur dengan bawang merah. Tujuannya biar nanti ikannya nggak lengket. Selain itu, usahakan minyaknya sudah sepanas mungkin yo. Jadi nggak lengket. Gitu loh lur rahasianya. Besok-besok kalau goreng ikan, nggak usah takut nempel di wajan lagi yo. Sip, ikannya sudah selesai. Sekarang kita buat saus asamnya. Pada dasarnya, saus yang akan kita buat ini hampir sama dengan saus asam manis. Pertama kita tumis dulu bawang putih gepreknya. Kemudian tambah dengan sedikit air. Masukkan bawang bombay, buah murbei yang aku cari tadi, saus tiram, gula pasir, dan garam. Nah, lengkap banget toh. Buah murbei yang melunak akan mengeluarkan rasa asam manis yang cukup kuat. Makanya, cocok banget ya lur kalau dimasak jadi saus asam manis begini. Sip, sudah jadi ki saus murbeinya. Tahap terakhir, sekarang kita siramkan ke ikan nila yang sudah aku goreng tadi. Tampilannya saja sudah bikin ngiler ya lur. Bayang toh, segernya kayak apa? Yuk Bu Sri, Mbak Ulia, sekarang kita coba ikan nila saus murbeinya. Rasa ikan nilanya gurih banget ya lur. Apalagi sebelum digoreng tadi, kita kasih air jeruk dan garam. Dihidangkan dengan saus murbei, membuat rasa dari ikan nilanya jadi lebih seger yo. Asam manis gimana gitu. Jadi, karena pada dasarnya murbei itu rasanya asam manis, cocok banget nih dicampur sama ikan goreng Bu ya. Jadinya ikan asam manis. Ya Bu, habiskan Bu. Tambah Mas, tambah. Yap. Nah, buah murbei memiliki banyak manfaat loh. Selain kaya dengan vitamin dan serat, si beri mungil dari hutan ini juga banyak mengandung zat besi yang bisa membantu tubuh dalam mencegah anemia. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Nah, kalau tadi kita udah olah murbei yang warnanya masih muda ini nih. Cocok banget dicampur dengan ikan goreng. Tapi kalau sekarang kita bakal ngolah murbei yang warnanya udah hitam kayak gini nih. Wah, kira-kira jadi makanan apa ya? Tentunya yang enak dong. Manis. Bu, damen apa Bu? Nah, kene Mas. Enggak, aku sih tambah. Oke. Nah, pokoknya bikin enak-enak usah. Siap-siap. Bantu apa nih Ki? Nah, kalau buah murbei diolah jadi campuran kue talam, udah kebayang dong rasanya gimana? Kue talam adalah sejenis kudapan tradisional yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue yang termasuk dalam kategori kue basah ini sering disebut juga dengan kue lumpur. Biasanya menggunakan berbagai jenis tepung-tepungan yang dicampur dengan santan. Tapi kalau ini sedikit beda ya, karena kue talamnya akan menggunakan porang sebagai bahan utamanya dan telur sebagai tambahannya. Udah pada tahu dong apa itu porang? Itu loh, salah satu umbi-umbian yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi saat diekspor. Umbi yang bisa digunakan sebagai cadangan makanan ini memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Kandungan oksalat pada porang bisa menyebabkan gatal hingga memberikan sensasi rasa seperti terbakar. Tapi tenang, warga sini punya cara untuk mengatasinya. Nah, jadi ada cara nih buat ngilangin gatal dari porang ini, yaitu dicuci dan dikasih garam krosok. Ya Bu ya? Ya, kerosok. Yuk, mboten gatal Bu. Ya. Jadi nggak usah takut yuk. Kalau tangan udah terlanjur gatal, bisa juga dicuci dengan alkohol kok. Oh iya,
Telur yang digunakan hanya bagian kuningnya, biar tekstur kue talam nantinya jadi lebih lembut. Selain telur, bahan tambahan lainnya adalah santan. Makanya, harus semangat iki mbak, marut kelapane. Sebelum diolah jadi kue talam, porang harus dikukus lebih dulu, biar lebih empuk dan bisa dengan mudah dihancurkan dan dibuat jadi adonan. Kalau sudah dikupas dan dipotong dadu, nggak perlu waktu lama untuk mengukus. Paling sekitar 15 menit yo, porang ini sudah bisa empuk. Sip, wis empuk iki Bu. Aku tumbuk dulu yo. Tuh, kalau sudah dikukus, ditumbuknya jadi gampang yo. Lebih cepat hancur. Oh iya, porang yang sudah dikukus begini sebenarnya bisa langsung dimakan loh. Kok tangani meneh kowe? Tak Ambune lho, Bu. susui. Harum tenan, Bu. Iki aja pangani terus. Iki wis entek. Kuwi wis entek kok. Ya wis nambahi lho. Tangani wae kan mau. Tenang, gak bakal habis kok mbak. Nih, masih banyak toh buat bikin kue talamnya. Adonan kue talam kali ini menggunakan campuran santan, campuran sedikit tepung terigu dan tepung beras, gula pasir, dan kuning telurnya. Kalau sudah jadi, campurkan porang yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, jangan lupa campurkan juga buah murbei yang matang, yang memiliki rasa dan warna yang sangat kuat. Sip, langsung dicetak ya. Ojo lali, olesi dulu dengan sedikit minyak, biar nggak lengket. Nah, tahap akhir iki. Langsung kita kukus kue talam murbeinya sampai matang. Karena menggunakan bahan dasar porang, jadi kue talamnya tidak terlalu mengembang yo. Beda dengan kue talam pada umumnya. Gak perlu terlalu lama, karena porangnya sudah matang. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit, kue talam murbei siap dihidangkan. Porang sangat mirip dengan suwek dan berbagai umbi sejenisnya. Bedanya adalah dari tekstur dan aftertaste yang ditimbulkan. Jadi tekstur dari kue talam itu masin, apalagi ditambah dengan isian murbei tadi ya Bu ya. Ya. Jadi tambah seger-seger nih. Asamnya dapet banget ya, tapi khas banget loh Mbak. Enak. Habiskan Enak ya Bu. pokoknya. Oke. Habiskan. Aku ya. Iya. Kalau bisa mengolahnya, porang ini bisa digunakan sebagai bahan tepung alternatif yo. Karena kaya akan glukoman yang bisa berfungsi sebagai pengental alami. Alam memberikan banyak manfaat yo.